Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori komputer untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi dengan dosen pengampu, Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aliyah Alifi dengan NIM 220512140064 dari kelas Sistem Informasi B 2022. Topik pembahasan pada presentasi kali ini yaitu sejarah memori komputer, pengertian memori komputer, fungsi memori komputer, kelebihan dan kekurangan memori komputer, jenis-jenis memori komputer, dan perkembangan memori RAM. Yang pertama, sejarah memori komputer. Memori komputer bermula dari penggunaan tabung hampa udara sebagai media penyimpanan data di awal tahun 1950-an. Tabung-tabung ini kemudian digantikan oleh rangkaian elektronik dan kemudian memori inti magnetik pada tahun 1960-an. Selanjutnya, memori inti magnetik menggunakan inti kecil yang terbuat dari bahan magnetik dan ditempatkan di persimpangan rangkaian kawat untuk menyimpan bit data. Memori ini cukup andal dan cepat, tetapi mahal dan tidak dapat memuat banyak data. Pada tahun 1970-an, memori dinamis semikonduktor atau Dynamic Random Access Memory atau DRAM ditemukan. Memori ini menggunakan kapasitor kecil untuk menyimpan data yang dapat diisi atau dikosongkan dengan cepat dengan arus listrik. DRAM memberikan kecepatan akses yang lebih tinggi dan kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan memori inti magnetik dan juga lebih murah. Selanjutnya, pada tahun 1980-an dan 1990-an, memori statis semikonduktor atau Static Random Access Memory atau SRAM dikembangkan. SRAM lebih cepat daripada DRAM karena tidak memerlukan refresh secara teratur untuk mempertahankan data, namun lebih mahal dan memiliki kapasitas yang lebih kecil. Pada tahun 2000-an, jenis memori semikonduktor baru yaitu flash memory menjadi populer. Flash memory adalah bentuk memori yang tidak volatil, yang berarti bahwa data akan tetap ada bahkan pada saat daya dimatikan. Flash memory digunakan pada banyak perangkat seperti kartu memori, USB drive, dan SSD atau Solid State Drive. Pada saat yang sama, teknologi memori non-volatil lainnya juga dikembangkan, seperti memori Resistive Random Access atau ReRAM, Phase Change Memory atau PCM, dan Magnetoresistive Random Access Memory atau MRAM. Teknologi ini memiliki potensi untuk memberikan kecepatan akses yang lebih tinggi, kapasitas yang lebih besar, dan daya tahan yang lebih lama dibandingkan dengan teknologi memori semikonduktor konvensional. Selanjutnya adalah pengertian memori komputer. Memori komputer adalah bagian penting dari sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang dijalankan oleh Central Processor CPU. Central Processor Unit atau CPU, atau unit pemrosesan pusat. Dalam pengertian yang lebih teknis, memori komputer adalah tempat penyimpanan sementara untuk program dan data yang diperlukan oleh CPU untuk melakukan tugas-tugasnya. Sebagian besar komputer memiliki hierarki memori yang terdiri atas 3 level, yaitu yang pertama, physical register di CPU, berada di level teratas, yaitu informasi yang berada di register dapat diakses dalam satu clock cycle CPU. Yang kedua, primary memory atau executable memory, berada di level tengah, contohnya RAM. Primary memory diukur dengan 1 byte dalam satu waktu. Secara relatif dapat diakses dengan cepat dan bersifat volatile atau informasi bisa hilang ketika komputer dimatikan. CPU mengakses memori ini dengan instruksi single load dan store dalam beberapa clock cycle. Yang terakhir, secondary memory, berada di level bawah, contohnya disk atau tape. Secondary memory diukur sebagai kumpulan dari byte atau block of bytes, waktu aksesnya lambat dan bersifat non-volatile, atau informasi tetap tersimpan ketika komputer dimatikan.
Memori ini diterapkan di storage device, jadi akses meliputi aksi oleh driver dan device. Selanjutnya, fungsi memori komputer. Sebelumnya, fungsi memori komputer di sini ada banyak, tapi saya hanya menyebutkan 4 saja. Yang pertama, menyimpan data dan instruksi. Memori komputer digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang dijalankan oleh CPU atau unit pemrosesan pusat. Data dan instruksi disimpan dalam memori sehingga dapat diakses dengan cepat oleh CPU saat dibutuhkan. Yang kedua, meningkatkan kinerja sistem. Memori yang cukup besar dapat meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan karena memungkinkan program untuk berjalan dengan lebih efisien. Dengan adanya memori yang cukup besar, CPU dapat mengakses data dan instruksi dengan lebih cepat dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menunggu data yang dibutuhkan. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas penyimpanan. Memori komputer memungkinkan sistem untuk menyimpan data dan instruksi dalam jumlah yang lebih besar daripada hanya mengandalkan CPU. Dengan adanya memori yang cukup besar, program dapat memuat dan menyimpan data lebih banyak dan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan sistem. Yang terakhir, membantu mengelola dan mengakses data. Memori membantu mengelola dan mengakses data dengan lebih efisien. Dengan adanya cache memory dan virtual memory, CPU dapat mengakses data dengan lebih cepat dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengakses data yang sering digunakan. Kelebihan dan kekurangan memori komputer. Yang pertama ada kelebihan memori komputer. Dapat menyimpan data dengan mudah dan praktis, membuat penyimpanan data sehingga tidak memerlukan banyak tempat. Selanjutnya, memori seperti flash disk mudah dibawa kemana-mana. Selanjutnya, ukuran memori yang kecil dapat menampung data yang sangat besar sesuai kapasitas memori. Yang terakhir, bentuk, jenis, kapasitas, dan ukuran beragam sesuai yang kita butuhkan. Selanjutnya ada kekurangan memori komputer. Yang pertama, harga memori terlalu mahal menurut golongan masyarakat menengah ke bawah. Yang kedua, memori digunakan hanya oleh kalangan tertentu saja. Kurangnya sosialisasi penggunaan memori sehingga sulit untuk digunakan oleh orang awam. Dan yang terakhir, data dapat hilang bila memori rusak atau terkena virus dan sebagainya. Jenis-jenis memori komputer. Ada 2 jenis memori komputer, yaitu memori internal dan memori eksternal. Yang pertama, memori internal. Memori ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Memori biasa dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ROM dan RAM. Selain itu, terdapat pula memori yang disebut cache memory, CMOS, DRAM, SDRAM, dan DIMM. Yang kedua, ada memori eksternal. Merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program, contohnya hard disk, floppy disk, dan lain-lain. Hubungan antara cache memori, memori utama, dan konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan data bersifat tetap atau non-volatil, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Memori eksternal biasa disebut juga memori eksternal, yaitu perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Memori eksternal mempunyai 2 tujuan utama, yaitu sebagai penyimpanan permanen untuk membantu fungsi RAM dan untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi pengguna jangka panjang. Saya akan menyebutkan contoh-contoh memori internal. Yang pertama, ROM atau read-only memory. Jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca saja. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM biasanya disebut BIOS atau Basic Input Output System atau ROM BIOS. Yang kedua, ROM atau Random Access Memory. Jenis memori ini biasanya isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatil.
Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Yang ketiga, ada DRAM atau Dynamic RAM. Jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. DRAM merupakan salah satu tipe RAM yang terdapat dalam PC. SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM. Jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM namun telah disinkronisasi oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. Cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. Yang kelima ada DIMM atau Dual Inline Memory Module. Jenis ini paling umum digunakan sekarang, berupa circuit board kecil berisi chip memori RAM. DIMM merupakan memori standar di komputer desktop saat ini. Dan yang terakhir, cache memori. Memori berkapasitas terbatas. Memori ini berkecepatan tinggi dan lebih mahal dibandingkan memori utama. Cache memori adalah tipe RAM tercepat yang ada dan digunakan oleh CPU, hard drive, dan beberapa komponen lainnya. Selanjutnya, perkembangan RAM di era modern. Beranjak ke era lebih modern, RAM atau Random Access Memory ditemukan oleh Robert Dennard dan dimulai diproduksi secara besar-besaran oleh Intel pada tahun 1968. Jauh sebelum komputer modern pertama dibuat, IBM pada tahun 1981. Dari sinilah perkembangan RAM yang dikenal sekarang bermula. Pada awal diciptakan, RAM hanya membutuhkan tegangan 5 volt untuk dapat berjalan pada frekuensi 4,77 MHz dengan waktu akses memori sekitar 200 ns dalam kurung 1 ns sama dengan 10 detik. Pada tahun 1970-an, IBM mulai mengembangkan memori yang dinamakan DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Penggunaan nama dinamik karena memori ini pada setiap jeda waktu tertentu selalu memperbarui keabsahan informasi atau data yang tersimpan. DRAM sendiri memiliki frekuensi kerja yang bervariasi mulai 4,77 MHz hingga 40 MHz. Pada tahun 1987, FPM DRAM ditemukan. FPM memungkinkan transfer data yang lebih cepat pada baris yang sama dari jenis memori sebelumnya. FPM bekerja pada rentan frekuensi antara 16 MHz hingga 66 MHz dengan waktu akses sekitar 50 ns. Selain itu, FPM mampu mengelola transfer data atau bandwidth sebesar 188,71 MB per detik. Selanjutnya, pada tahun 1995, diciptakan Edo DRAM atau Extended Data Output DRAM. Ini merupakan penyempurnaan dari FPM DRAM. Memori jenis ini dapat mempersingkat read cycle-nya sehingga kinerjanya bisa meningkat hingga 20%. Edo memiliki waktu akses yang cukup bervariasi mulai 70 ns hingga 50 ns dan bekerja pada frekuensi 30 MHz hingga 75 MHz. Walaupun Edo merupakan versi penyempurnaan FPM, ternyata kedua memori tidak bisa digunakan bersamaan. Edo DRAM sendiri banyak digunakan pada sistem berbasis Intel 486 dan kompatibelnya serta Pentium generasi awal. Pada awal 1996 hingga 1997, mulai dikembangkan Synchronous Dynamic RAM Access Memory atau SDRAM. Ada dua tipe yakni PC66 dan PC100. Keduanya biasanya terpasang pada komputer Pentium 23 dan membutuhkan tenaga cukup besar. Tahun 1999 hadir DRAM atau Direct Rambus DRAM. Memori ini mampu mengalirkan data sebesar 1,6 GB per detiknya. Masih pada tahun 1999, dua perusahaan besar mikroprosesor Intel dan AMD bersaing ketat untuk meningkatkan kecepatan clock pada CPU. Namun, keduanya menemui hambatan ketika meningkatkan RAM. Untuk menyelesaikan masalah ini, dikembangkanlah DRAM atau Double Dead
Rate Transfer, yang awalnya dipakai pada kartu grafik. AMD sendiri menjadi perusahaan pertama yang menggunakan DDR RAM pada motherboard-nya. Tahun 2000 ke atas, era lahirnya DDR2 RAM. RAM jenis ini menjadi yang paling banyak digunakan di pasaran. Kamu dapat dengan mudah menemukan RAM ini pada komputer Pentium 4 hingga yang di atasnya. Memori ini dipilih karena hanya membutuhkan daya listrik sebesar 1,8 volt sehingga menghemat listrik atau tegangan yang masuk ke komputer. RAM jenis ini dikembangkan secara serius pada tahun 2005. Pada tahun 2007 hingga sekarang muncul DDR3 RAM. Memori jenis ini memiliki kebutuhan daya yang berkurang sekitar 16% dibanding DDR2. Hal ini disebabkan memori jenis ini memakai teknologi 90 nm sehingga hanya membutuhkan tegangan 1,5 volt saja. Memori ini memiliki kecepatan yang baik dibandingkan memori-memori generasi awal. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang jenis-jenis memori komputer. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.